mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bioteknologi pengolahan makanan. Kedua adalah proses pembuatan tempe. Alat dan bahannya yaitu alat ke-1 adalah dandang, yang kedua adalah kompor, yang ketiga adalah cetakan, yang keempat adalah baskom, yang kelima adalah plastik atau enggak daun jati. Bahannya yaitu yang ke-1 kedelai, yang kedua adalah air. Prosesnya cuci kedelai hingga bersih, dan habis dicuci terus dibuang cucian tadi. Habis dibuang air cucian tadi, dikasih air yang bersih lagi, dan terus didiamkan selama 1 hari. Setelah didiamkan selama 1 hari, habis itu air yang sudah didiamkan tadi dibuang, dan habis itu dikukus di dandang tadi yang sudah disiapkan tersebut. Habis itu terus dikukus selama 5 menit. Kalau sudah dikukus selama 5 menit, terus didiamkan dan habis didiamkan tadi selama 2 menit. Habis itu ditaburi dengan ragi, dan setelah ditaburi dengan ragi setelah didiamkan dan ditaburi dengan ragi, terus dikasih daun jati atau enggak plastik dan daun pisang yang sudah disediakan tersebut. Dan habis itu tempe tadi dibungkus dengan daun jati, dan habis itu ditunggu selama 5 hari. Dan habis ditunggu selama 5 hari, terus tunggu dulu sampai benang-benang tersebut keluar. C. Pembuatan yogurt. 1. Alat dan bahan. Alat yaitu termometer, pengaduk, panci, kompor, wadah dengan penutup, dan sarung tangan. Bahan yaitu 1 liter susu sapi, 50 gram gula pasir, dan 50 ml cimori, Yakult, dan Biolkut. 2. Proses yaitu 1. Masukkan 1 liter susu sapi ke dalam panci. 2. Tambahkan 50 gram gula pasir, aduk hingga merata. 3. Didihkan hingga suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kecilkan api untuk tetap berada di suhu 90 derajat Celcius. 4. Didihkan selama 15 menit. Matikan kompor hingga suhu 45 derajat Celcius. 5. Setelah suhu 45 derajat Celcius, tambahkan 50 ml cimori, Yakult, dan Biolkut. 6. Masukkan susu ke dalam wadah. 7. Simpan susu selama 1 kali 24 jam dengan suhu ruangan 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. 3. Teknik yang digunakan yaitu fermentasi. 4. Mikroorganisme yang digunakan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermolyticus. Yang keempat adalah keju. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat keju adalah 1. 1 buah panci, 2. 1 buah serbet bersih, 3. Aluminium foil, 4. Saringan. Bahan-bahannya adalah 1 liter susu murni, garam secukupnya, dan 4 sendok makan cuka. Proses pembuatannya adalah 1. Pasteurisasi, 2. Pengasaman susu, 3. Penambahan enzim renin, dan yang keempat adalah pematangan keju. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Organisme yang digunakan adalah Lactococcus dan Lactobacillus bulgaricus.
5. Proses pembuatan nasi koko merupakan alat dan bahan buah kelapa, gula, asam cuka, panci, loyang, baskom, koran. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat nasi koko adalah Asclepias xylem. Teknik yang digunakan untuk membuat nasi koko adalah teknik fermentasi. Alat membuat kecap: 1. Kompor. 2. 1 buah baskom. 3. 1 buah dandang. 4. 1 buah botol yang terdapat tutupnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kecap: 1. Kedelai. 2. Air. 3. Air garam. 4. Kultur jamur. Proses membuat kedelai: 1. Kedelai dicuci hingga bersih. 2. Kedelai lalu direbus hingga matang. 3. Setelah kedelai direbus, taburkan kultur jamur. 4. Campurkan air garam. Diamkan kedelai hingga membentuk amino glikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. 5. Akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. 6. Campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. 7. Cairan coklat dipanaskan untuk mematikan jamur atau bakteri. 8. Masukkan cairan ke dalam botol. Teknik yang digunakan fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan: jamur Aspergillus oryzae. Yang ketujuh adalah roti. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat roti adalah yang pertama mixer, kedua loyang roti, dan yang ketiga timbangan. Bahan-bahannya adalah tepung terigu, ragi, susu, telur, dan juga garam. Proses pembuatannya yaitu pencampuran adonan, pengembangan adonan, dan juga pemanggangan adonan. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces.